Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Awalia, kelas 11 3 nomor absen 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dan perjuangan salah satu tokoh pahlawan nasional kita yang berasal dari Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Siapa yang tak kenal dengan Cut Nyak Dien? Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien lahir di Lampadan, Kesultanan Aceh pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Seltia, seorang Ulebalang Tujuh Mukim, sedangkan ibunya merupakan putri Ulebalang Lampageu. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ulebalang Lamnga 13. Dari pernikahannya ini, mereka memiliki satu anak laki-laki. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang pertama, yaitu pada tahun 1873 sampai 1874, Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin oleh Johan Herman Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Kemudian, pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ceuramen di bawah pimpinan Kohler dan menguasai Masjid Raya Baitur Rahman serta membakarnya. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Enam Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Sementara suaminya bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gatarum, ia tewas tertembak pada tanggal 29 Juli 1878. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak Dien. Pada awalnya, Cut Nyak Dien menolak. Namun, karena Teku Umar mempersilahkannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah dengannya pada tahun 1880. Dari pernikahannya ini, mereka memiliki anak yang diberi nama Cut Kembang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Dan mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Lalu, ia mencoba untuk mempelajari taktik Belanda dan pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, serta amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Het Verraad van Teku Umar atau pengkhianatan Teku Umar. Teku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Teku Umar. Belanda lalu mencabut gelar Teku Umar dan membakar rumahnya serta mengejar keberadaannya.
Belanda menemukan rencana Teku Umar untuk menyerang Maulabu pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Teku Umar gugur tertembak peluru. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Maulabu bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancuran pada tahun 1901. Keadaan Cut Nyak Dien yang semakin tua membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Beotong Le Sageu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Nyak Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Cut Nyak Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Cut Nyak Dien ditangkap, lalu dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda akan kehadirannya menciptakan semangat perlawanan. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suri Atmaja. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Pada batu nisan Cut Nyak Dien tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surat At-Taubah, dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.